Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan memperbaiki sebuah laptop. Jadi ini nyala ya laptopnya. Kerusakannya adalah touchpadnya tidak berfungsi sama sekali ya. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita mengalami seperti ini adalah kita cek dulu. Bisa jadi touchpad tidak aktif itu dikarenakan tidak sengaja kepencet ya. Ada kayak semacam logo touchpad di salah satu dari F-nya ini, fungsi F ini. Nanti silahkan dicek di laptopnya masing-masing. Untuk kasus kali ini kita menangani Asus seri A455L. Oke, di logo touchpad itu ada di F9 ya. Nah, ini kita pencet, tidak bisa ya, sambil kita tahan Fn. Nah, ini juga masih tidak bisa ya. Tidak bisa sama sekali. Oke, sekarang kita pakai bantuan dulu, mouse wireless. Nah, sekarang bisa ya, untuk touchpadnya sekarang bisa. Nah, kita akan cek dulu di sini. Klik kanan di bagian Windows. Ya, kemudian kita masuk ke Device Manager. Kita tunggu dulu. Kemudian kita klik di bagian ini ya, Mice and Other Pointing Devices. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan ini nggak kedetek sama sekali ya. Ini yang kedetek adalah mouse wireless yang saya pakai. Oke, sekarang kita akan coba install dulu ya drivernya. Kita buka Chrome ya, tapi sebelumnya saya konekin dulu. Oke ya. Nah, ini sudah masuk. Kita cari dulu ya drivernya. Ini di pencarian pertama ini saya klik. Untuk serinya disesuaikan ya dengan laptopnya masing-masing. Di sini Windowsnya Windows 10. Kita akan coba geser ke bawah. Kita cari pointing device. Nah, ini dia. Pointing device ini kita download. Oke ya, kita tunggu sampai dia selesai terdownload. Oke, ini sudah ke download ya. Kita buka, kita install setup.exe. Oh, ini sudah diinstal berarti ya sama pemiliknya ini. Oke, drivernya sudah diinstal dan ini tetap nggak bisa berarti ya. Sekarang kita lanjut buka BIOSnya ya, buka Windows ya. Saya ulangi, buka Windows, kemudian klik ini power. Kemudian sebelum kita pencet restart, sambil kita tahan tombol shift ya, shift kiri kita tekan ya, kita tahan, kemudian kita klik restart. Oke, kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, kita klik troubleshoot, kemudian advanced option. Nah, kemudian kita masuk ke sini UEFI firmware settings. Ini kita klik. Nah, ini langsung aja kita klik restart. Oke, dia otomatis masuk ke BIOS ya. Sekarang kita cari ya di bagian touchpad. Oh, ini dia ya. Internal pointing device ini sudah enable ya. Oke, kalau ini sudah enable berarti harusnya bisa ya. Kita berasumsi untuk touchpadnya tidak mengalami kerusakan. Tapi settingan sudah enable,
dan touchpad itu tetap tidak bisa berfungsi ya. Berarti kita mesti cek di bagian mesin. Oke, untuk laptopnya kita matikan terlebih dahulu. Kita bongkar terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah terbuka. Langkah selanjutnya adalah kita cek dulu ya di bagian kabel fleksibelnya. Kita menggunakan mode buzzer di sini. Oke, kita cek satu-satu setiap pinnya. Sebentar. Ini saya tambah isolatif ya supaya nggak goyang-goyang. Oke, lanjut. Dari pin paling ujung dulu ya, sini. Oke, ini nggak terhubung ya. Oke, kemudian pin yang kedua tidak terhubung juga. Yang ketiga, oh iya nih ya. Bisa jadi kabelnya ini bermasalah ya. Kabel fleksibelnya ini bermasalah kemungkinan. Oke, untuk memastikan kita ukur lagi ya satu-satu. Kita ukur satu-satu ya di sini ya. Ujung ketemu dengan ujung. Nah, harusnya berbunyi seperti ini ya. Nah, ini tidak berbunyi. Oh iya bener ya, kemungkinan memang kabelnya ini putus. Nah, kita akan ganti dengan kabel yang lain. Oke, ini sudah saya carikan copotan ya ini dari kabel yang sama ini. Dari kabel yang sama kita akan coba tes terlebih dahulu ya. Oke, kita tes dulu kabelnya satu-satu.
ujung ke ujung. Nah, harusnya seperti ini ya. Kemudian oke, yang ketiga bagus, yang keempat, kelima, 6, 7. Oke, terhubung semuanya ya. Oke, untuk di bagian kabel ini aman ya, tidak ada kendala sama sekali. Kita pasang. Oke, sudah. Dan ini kita rapikan lagi. Kemudian kita rakit kembali ya. Yang lain ya. Oke, ini sudah nyolok, otomatis nyala karena baterainya sowak ya. Bisa jadi baterainya sowak atau memang nggak kedetek ya. Oke, sudah masuk ke menu, kita coba. Bismillah. Nah, bisa kan? Nah, ini nggak saya colok ya. Untuk di bagian mouse eksternal ini tidak saya colok. Nah, ini bisa diperhatikan di sini. Nah, ini ya, nyala sekarang. Nah, sekarang bisa berfungsi dengan baik. Oke, mungkin untuk di video kali ini itu aja yang bisa saya bagikan ya. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.